Oke guys, ketemu lagi dengan gua Mr. P di channel Teknik.com. Iya. Oke, di video kali ini gua kembali mengadakan yang namanya comparison. Ya. Dan untuk mesin yang akan kita compare kali ini adalah mesin bor impact atau orang biasa sebut mesin bor tembok ya. Nah, untuk pesertanya ada 3. Yang pertama adalah Makita yang terbaru yaitu tipe MT M8103. Ini untuk range harganya ada di angka 600 sampai 700 ribuan. Lalu untuk peserta kedua adalah Bosch GSB 550. Ini untuk range harganya ada di 500 sampai 600 ribuan. Dan yang terakhir adalah Dolis BA670. Ini untuk kisaran harganya ada di 400 ribuan guys. Jadi nanti di luar kita akan banyak melakukan beberapa metode pengetesan ya, yang pastinya untuk menentukan siapa yang bakal jadi jawara untuk komparasi di tahun 2023 ini guys. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja lu ikut gua keluar, kita langsung lakukan pengujian. Check it out. Oke guys, sebelum kita masuk ke video pengujian, di sini gua mau informasi ke kalian. Jadi buat teman-teman yang biasa belanja di Tokopedia, untuk Teknik.com udah ada cabang ya. Mulai dari Jakarta, lalu ada di Bandung, Surabaya, lalu ada di Solo, Semarang, dan juga di Medan guys. Jadi lebih menghemat ongkir kalian ya. Lalu untuk Shopee juga kita sama. Jadi udah ada di 6 cabang ya di kota-kota besar di Indonesia, seperti yang tadi di Tokopedia ya. Jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan juga di Medan. Sangat mempermudah kalian ya dalam melakukan belanja online. Ya oke guys, untuk pengujian yang pertama kita akan tes no load speed ya. Kira-kira mana yang paling gede RPM-nya di antara ketiga merek ini. Dan hasilnya yang paling besar adalah, kita lihat di sini Makita ya. Ada di kisaran 2780, sedangkan Dolis di peringkat 2 di 2730. Makita lebih unggul di RPM nih guys. Next, pengujian kedua kita akan bor beton K250 ya. Ini setara dengan tembok ya, tembok-tembok keras. Untuk suhu awal rata-rata di 33 derajat ya dari masing-masing merek. Kita akan cek juga selain kecepatan pengeboran, kita akan cek untuk suhu akhir dari ketiga merek ini guys. Oke, kalau kita lihat di sini yang sedikit lebih unggul adalah Dolis ya guys. Dia range-nya rata-rata hanya di 6 detikan ya. Sedangkan yang paling lama di sini Bosch. Terus Makita juga masih lebih unggul ya dibanding dengan Bosch ya. Nih, gokil sekali Dolis ya. Di lubang ke-6 ini belum ada problem. Ngebor masih tetap enak, sedangkan yang Bosch ini butuh perjuangan ya guys. Butuh effort yang cukup lumayan besar. Karena kalau kita rata-rata untuk waktu dari pengeboran Bosch ini itu 20 detikan ya, baru 3 lubang nih guys. Oke, ini Dolis udah lubang ke-9, lalu Makita di lubang ke-6, sedangkan Bosch masih di lubang ke-4. Nah, Dolis udah selesai di 10 lubang ya guys. Dan waktu rata-ratanya kurang lebih ada di 6 detik. Cepat sekali guys. Dan suhu akhirnya cuma di 36 derajat Celcius aja guys. Waduh. Untuk kenaikannya sangat kecil ya, dari 33 ke 36.
Wah, luar biasa sekali Dolis nih ya. Oke, untuk Makita dan Bosch masih berjuang, tapi kemungkinan di sini runner up-nya adalah Makita ya untuk kecepatan ngebor ya. Karena ini Makita udah di lubang ke-9 ya. Sedangkan Bosch baru di lubang ke-6. Oke, kita akan lihat berapa rata-rata waktu dari Makita MT series ini ya. Oke, untuk lubang ke-10 sudah selesai Makita ya. Jadi rata-rata waktunya di 9 detik ya guys. Jadi masih di bawah Dolis. Dan suhu akhirnya di 47 derajat Celcius. Cukup lumayan ya kenaikannya ya. Oke, sekarang tinggal kita menunggu Bosch ya. Bosch masih berjuang di lubang yang ke-7 ya, ada di 19 detik. Lanjut lagi, ini adalah lubang ke-8. Oke, kita tunggu berapa rata-rata waktu dari Bosch GSB 550. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya udah dipastikan di sini yang unggul adalah Dolis dan runner up-nya adalah Makita ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu sampai Bosch melakukan tugasnya yaitu di 10 lubang. Oke, untuk lubang ini adalah lubang yang ke-9 ya. Oke, di 16 detik untuk lubang ke-9. Selanjutnya kita bor lagi di lubang terakhir ya. Apakah bisa lebih cepat atau lebih lambat dari 16 detik ya? Oke. Jadi just info lagi, di sini kita bor beton yang tipe K250 ya guys. Oke, untuk lubang ke-10 sudah dan rata-rata waktunya ada di 19 detik guys. Jadi masih unggul Dolis dan Makita ya. Dan untuk suhu akhirnya di 46 derajat Celcius. Ini sedikit lebih rendah dibanding Makita ya guys. Oke, selanjutnya ini pengujian getaran mesin ya. Jadi kita akan lihat mana dari ketiga merek ini yang paling minim getarannya. Karena ini salah satu faktor yang menentukan kenyamanan user pada saat ngebor ya. Oke, ini hasilnya. Jadi yang paling minim getarannya adalah Dolis BA670, hanya di 7,5 meter per second kuadrat. Sedangkan runner up ada di Bosch GSB 550, getarannya di 12,7 meter per second kuadrat. Jadi Dolis yang paling enak atau paling soft getarannya ya guys. Selanjutnya ini pengujian yang terakhir. Jadi kita melakukan pengeboran papan jenis kayu kamper Medan ya, dengan menggunakan mata bor kipas. Jadi gue infoin lagi bahwa kamper Medan ini salah satu jenis kayu yang bisa dibilang kayu keras ya. Biasanya sering memakan korban mata bor nih guys, karena bisa cepet tumpul. Dan untuk mata bor di sini sama-sama kita kasih mata bor baru ya guys. Jadi bukan mata bor lama, jadi mata bor baru yang kita kasih dari masing-masing merek. Oke, untuk Dolis ini udah di lubang ketiga. Itu nggak ada hambatan sama sekali. Sedangkan Bosch baru di lubang pertama. Dan Makita belum nih guys, masih berjuang. Dolis sudah di lubang keempat. Apakah sanggup menembus di lubang keempat? Oke.
Tampaknya untuk Dolis di lubang keempat udah nggak bisa ya guys, karena mata kayaknya udah tumpul ya. Sedangkan Bos dan Makita juga sepertinya dia nggak sanggup untuk lubang yang kedua. Kalian bisa lihat kepulan asapnya ya. Jadi ini mata sangat, gua pastikan ini udah mulai tumpul ya, karena dia udah nggak mau makan kayunya tuh guys. Oke, untuk Bos cukup di satu lubang aja, Makita juga cuma di satu lubang doang. Tapi dari waktu yang paling cepat di sini adalah Bos ya, di 44 detik, sedangkan Makita 54 detik. Jadi pemenangnya adalah Dolis BA670 ya guys. Oke guys, gue udah balik lagi di studio tercinta teknik.com. Waktunya gue akan infoin mengenai hasil pengetesan tadi. Tapi sebelum itu, seperti biasa gue akan kasih tahu ya mengenai penghitungan poin dari komparasi kali ini. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat di komparasi kita sebelumnya bahwa untuk juara 1 itu kita berikan 3 poin, juara 2-nya atau runner up kita kasih 2, dan juara terakhir kita kasih 1 poin. Jadi ada kurang lebih 5 metode pengujian yang sudah kita lakukan. Untuk yang pertama mengenai pengujian no load speed ya, atau RPM. Di sini pemenangnya adalah Makita. Waduh, dengan RPM-nya ada di 2780, sedangkan runner up-nya adalah Dolis di 2730. Jadi untuk Makita kita kasih 3, lalu Dolis 2, dan Bos 1 poin. Selanjutnya untuk pengujian kedua, kita melakukan pengeboran di beton K250 dan pemenangnya adalah si hitam Dolis. Waduh, dengan rata-rata waktu tercepatnya itu di 6 detik ya, sedangkan runner up-nya adalah Makita di 9 detik. Jadi untuk Dolis kita kasih 3 poin, lalu Makita 2 poin, dan Bos 1 poin. Next, selanjutnya pengujian ketiga soal pengukuran suhu. Jadi suhu awal kita cek, dan di suhu air juga kita cek ya. Jadi kita nilai berdasarkan suhu akhir. Nah, di sini suhu yang paling adem setelah kita melakukan beberapa pengetesan itu adalah Dolis yang jadi pemenang dengan suhu akhirnya hanya di 36 derajat, sedangkan Bos itu ada di 46 derajat. Jadi untuk Dolis kita kasih 3, lalu Bos 2 poin, dan Makita 1 poin. Selanjutnya untuk pengujian keempat mengenai getaran mesin ya. Jadi kita melakukan pengeboran di beton, langsung kita ukur untuk getarannya tepat di tangan ya coy. Dan untuk getaran yang paling minim, kembali lagi si hitam menguasai coy. Jadi Dolis di sini yang paling minim getarannya ya, yaitu di 7,5 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk Bos ada di 12,7 meter per second kuadrat. Jadi untuk Dolis kita kasih lagi 3 poin, lalu Bos 2 poin, dan Makita 1 poin. Oke guys, untuk pengujian yang terakhir di sini gue melakukan pengeboran papan kamper medan ya, dan untuk pemenangnya adalah Dolis. Waduh, jadi dia berhasil melakukan pengeboran sebanyak 3 lubang ya, dengan waktu rata-ratanya 12 detik. Sedangkan untuk Bos dan Makita hanya sanggup di 1 lubang. Nah, ini kenapa Dolis bisa sampai 3 lubang ya? Karena di sini menurut analisa gua, karena Dolis punya power ataupun kekuatannya ini lebih gede ya dibanding Bos dan Makita, makanya dia sanggup untuk melakukan pengeboran 3 lubang. Bahkan keempat itu baru bisa tumpul ya untuk matanya. Sedangkan Bos dan Makita karena memang dia punya power agak kurang, makanya di lubang pertama itu mata cepet banget tuh tumpul ya, atau gosong tadi. Makanya dia di lubang kedua nggak bisa lanjut ya, karena mata udah nggak bisa ngebor, udah tumpul parah. Jadi di sini untuk Dolis kita kasih 3 poin. Selanjutnya karena Bos dan Makita ini yang lebih unggul adalah Bos di 44 detik, Bos kita kasih 2 poin, sedangkan Makita 1 poin.
Ya, oke guys, setelah tadi gua infoin secara detail ya mengenai hasil dari 5 pengujian yang sudah kita lakukan. Waktunya di sini gua umumkan mengenai total keseluruhan poin dari masing-masing merek ya. Untuk yang pertama Makita ya, Makita MT M8103 dengan 5 pengujian yang sudah dilakukan, total poinnya ada di 8 poin untuk Makita ya. Selanjutnya Bosch GSB 550 dengan 5 kali pengujian yang sudah dilakukan, total perolehan poinnya ada di 8 poin juga. Jadi imbang nih coy Makita sama Bosch. Lalu Dolis ya, si hitam manis ini sudah melakukan 5 pengujian dan total keseluruhan poinnya ada di 14 poin. Waduh, nyaris perfect ya coy. Jadi udah jelas pemenangnya adalah Dolis BA670. Waduh, congratulations. Selamat buat para pecinta brand Dolis. Di sini berhasil memenangkan komparasi mesin bor impact di tahun 2023 ini. Oke, nah buat teman-teman atau sobat teknik yang pengen order dari ketiga merek ini, entah itu Makita, Bosch atau Dolis, langsung aja kalian cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa gua sampaikan terkait video compare kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita, dan nantikan video terbaru selanjutnya dari teknik.com. Sampai ketemu lagi, salam.